Anjing ini bernama Lassie. Setiap hari, ia menunggu tuannya di gerbang sekolah. Meski hujan badai, ia tidak pernah terlambat. Ini adalah tuannya, Yo. Karena melamun di kelas, ia dipukul penggaris. Sepulang sekolah, Lassie tahu Yo pasti dipukul gurunya. Lassie menjilati tangannya yang merah untuk menghiburnya. Di tengah jalan, mereka melihat banyak orang berkumpul. Sam bertanya ke ibunya ada apa. Ternyata, tambang tempat ayahnya bekerja bangkrut. Mereka yang sudah hidup pas-pasan, sekarang untuk makan pun susah. Malamnya, orang tua Yo berdiskusi tentang masalah uang. Tapi, Yo belum memahami masalahnya separah itu. Ia tidak tahu, Lassie yang menemaninya dari kecil akan pergi meninggalkannya. Esok harinya, sepulang sekolah, Yo tidak melihat Lassie menunggunya. Ia langsung lari pulang karena mengira terjadi sesuatu pada Lassie. Tapi, ibunya mengatakan Lassie sudah dijual. Kesetiaan Lassie lebih dari yang kita kira. Siapa lagi yang lebih setia dari manusia kalau bukan anjing? Lassie sangat sedih berpisah dengan Yo. Lassie dibeli oleh seorang bangsawan. Karena cucunya, Kali sangat menyukainya. Mereka berkuasa dan kaya raya. Keluarga mereka sangat menyukai anjing. Melihat Lassie mogok makan, mereka memanggil Haines si pelayan. Haines harus mengurusnya, meski ia sangat benci anjing. Setelah memaki Lassie, ia pergi. Sorenya, Lassie ingin kabur. Karena ini sudah waktunya menjemput Yo. Lassie terus menggali. Tak lama ia berhasil membuat lubang dan keluar dari sana. Yo sangat terkejut melihat Lassie. Tapi, tak ada yang mengira Haines sudah menunggu di rumah mereka. Ia membawa Lassie pergi lagi. Ia bahkan berkata pada Yo untuk menjauhi anjing mereka. Tapi, di tengah jalan, Haines dihadang rombongan kambing. Lassie kabur ke rumah lagi. Yo dan ayahnya akhirnya mengembalikan Lassie ke rumah bangsawan. Yo berpesan pada Lassie supaya tidak usah pulang lagi. Kalau Lassie pulang, Yo akan membencinya. Lassie harus baik-baik di sana. Harus mau makan. Lalu, Yo dan ayahnya pulang dengan hati yang hancur. Hari kedua, Haines menghalangi kandang dengan papan kayu. Besok aku akan membawamu ke Skotlandia. Kamu tak akan bisa kabur. Lassie memperhatikan tinggi kandangnya. Haines merasa kandang itu sudah cukup tinggi. Lassie tidak mungkin kabur. Lassie berputar-putar dan terus mencoba. Lalu, ia berlari kencang dan berhasil lompat keluar. Haines terkejut melihatnya. Ia sangat marah dan pergi ke rumah Yo untuk mencarinya. Tapi, Lassie tidak di sana. Haines berkata bahwa mereka akan ke Skotlandia besok. Keluarga Yo harus mencari Lassie secepatnya. Ayahnya akhirnya menemukan Lassie bersama Yo di tempat mereka main. Ia berkata pada Yo bahwa Lassie bukan miliknya lagi. Karena ayahnya telah menerima uang mereka. Mereka harus jujur. Yo yang sangat sedih tetap mematuhi ayahnya. Yo sekeluarga membawa Lassie naik kereta. Setelah berhari-hari naik kereta, mereka pun sampai di Skotlandia. 1.200 km jauhnya dari rumah. Rumah bangsawan sangat megah. Lassie diperlakukan amat istimewa di sini. Bangsawan bahkan mencarikannya pacar. Tapi, Lassie sama sekali tidak tertarik. Ia hanya ingin hidup bersama Yo. Haines ditugaskan untuk menjaga Lassie, supaya Lassie beradaptasi dengan rumah barunya. Tapi, Haines merasa kedudukannya lebih rendah dari anjing. Haines curi-curi kesempatan, dan membawa Lassie ke tempat sepi. Ia melepas sabuknya, dan memukuli Lassie. Tapi, Haines terlalu kencang menarik hingga kalung Lassie putus. Kesempatan emas datang. Lassie segera lari. Haines mengejarnya sambil memegangi celananya. Tapi, celananya melorot dan jatuh tepat di kotoran Lassie. Kebetulan, bangsawan dan Kali sampai di rumah. Haines berteriak, "Jangan buka pintu." Tapi, Kali tidak mendengarnya. Ia membuka pintu gerbang. Lassie menggonggong padanya seperti berterima kasih. Lalu melesat kabur. Bangsawan melihat Haines yang memegang sabuk, yang berarti Lassie dipukuli. Tidak ada seorang pun yang boleh memukul anjingku. Kamu saya pecat. Yo yang kangen Lassie tidak sanggup makan. Ibunya terus membujuknya, tapi Yo tak bergeming. Lassie seharian berjalan. Tiba-tiba hujan turun. Ia terpaksa berteduh di reruntuhan semalam. Esoknya, ia melanjutkan perjalanan. Sesampainya di jalan, ia nyaris ditabrak mobil. Untung saja, ia merunduk tepat waktu. Luar biasa. Lassie berjalan sejauh 1.200 km demi bersatu dengan tuannya. Ia tidak tahu perjalanan berikutnya akan sangat sulit. Tapi, Yo adalah segalanya bagi Lassie. Lassie yang kelaparan 2 hari.
mampir ke rumah seorang penduduk desa untuk minta makan. Tapi, Lassi dikira mau mencuri ayam. Lalu mengusirnya dengan senapan. Lassi hanya bisa minum untuk mengisi tenaganya. Ia lalu mendaki pegunungan. Sungai-sungai ia seberangi. Akhirnya, ia tiba di sebuah kota. Ia berniat mencari makan. Tapi, ia malah dikejar oleh penangkap anjing liar. Lassi ingin melawan. Tapi, ia terlalu lelah karena kelaparan. Lassi akhirnya tertangkap di penampungan. Saat mau dimasukkan ke kandang, ia ingat bayangan masa lalu mereka memenuhi benak Lassi. Jadi, ia harus kabur. Tujuan Lassi sangat jelas, yaitu pulang. Saat mau mengunci kandang, Lassi yang pintar menerobos di antara kakinya. Ia memutuskan lewat gunung karena di kota berbahaya. Ia juga belajar untuk tidak gampang percaya pada manusia. Di jalan, ia berjumpa dengan pemain sirkus kerdil. Ia iba pada Lassi dan memberinya makan. Tapi, Lassi hanya menciumnya dan tidak memakannya. Karena pernah berkata padanya untuk tidak makan makanan yang jatuh. Si kerdil tahu Lassi bukan anjing liar. Ia lalu meletakkannya di piring. Lassi menerima bantuan darinya dan mereka pun berteman. Karena sejalan, jadi ia ikut dengan si kerdil. Tentu saja, Lassi tidak makan dengan cuma-cuma. Ia membantu rombongan sirkus dengan menunjukkan keahliannya. Hari ini, mereka berkemah di hutan. Dua perampok datang. Mereka meminta seluruh uang si kerdil. Lassi mengalihkan perhatian mereka. Tapi, si kerdil tertangkap dan dihajar habis-habisan. Anjing kecil si kerdil menggigit kaki salah satu perampok. Tapi, ia dipukul tongkat sampai mati oleh perampok. Lassi yang tahu perampok tidak mengejar segera kembali. Lalu ia dan si kerdil bekerja sama mengusir perampok. Hari kedua, si kerdil mengubur mayat anjing kecilnya. Musim dingin akan tiba sebentar lagi. Si kerdil harus putar balik. Ia tidak rela berpisah dengan Lassi. Tapi, ia tahu Lassi harus pergi mencari tuannya. Lassi kembali sendirian. Ia sudah melewati satu musim gugur. Musim dingin tiba. Setelah berjalan 1 tahun lebih, Lassi melihat sesuatu yang familiar. Itu adalah rumah yang ia rindukan. Tapi, ia kelelahan. Karena hari ini Natal, semua orang berada di gereja. Saat ini, anjing tetangga melihatnya. Anjing tetangga menerobos ke gereja dan mencari Yo. Ia menarik syal Yo supaya ia pergi dari gereja. Yo mengikutinya. Ia sangat terkejut melihat Lassi. Ayah dan ibu Yo bergegas menyusul. Ini terasa mustahil. Lassi berjalan sejauh 1.200 km demi Yo. Tetangga mereka juga terkejut. Ayah Yo membawa Lassi ke dokter hewan. Dokter berkata, jantungnya masih berdetak, namun lemah. Kemampuan bertahan hidup hewan tak sekuat manusia. Lassi sudah mengerahkan seluruh tenaga. Setelah bertemu Yo, Lassi puas. Ia dapat tenang pergi. Aku tidak bisa menjamin Lassi dapat bertahan. Kita hanya bisa berdoa. Haines yang dipecat mencari Lassi ke rumahnya lagi. Ia membawa polisi bersamanya untuk merebut Lassi. Lassi sudah dibeli oleh tuanku. Hari itu, bangsawan kembali ke Yorkshire untuk merayakan Natal. Polisi membawa Lassi pergi ke rumah bangsawan untuk diklaim. Bangsawan yang melihat Lassi sangat terharu. Setelah memeriksanya, ia berbohong bahwa itu bukan anjingnya. Haines tidak henti-hentinya berdebat. Bangsawan sebenarnya ingin memintanya kembali bekerja. Tapi, setelah melihat kelakuan Haines, ia memanggil 2 anjing galaknya untuk mengejar Haines. Setelah beberapa hari, Lassi akhirnya pulih. Bangsawan mencari mereka. Ia berkata sedang kekurangan orang. Ia bertanya apakah ayah Yo bersedia membantu. Bila bersedia, mereka sekeluarga dan Lassi bisa pindah ke dekat rumahnya. Ayah Yo tentu saja setuju. Tak lama, Lassi melahirkan 7 anak anjing. Yo dan Kali menjadi teman baik. Kesetiaan seekor anjing lebih dari yang kamu kira. Anjing adalah satu-satunya makhluk yang mencintaimu lebih dari apapun. Ia tidak akan meninggalkanmu meski kamu miskin dan jelek. Selain anjing, siapa lagi yang bisa? Ia menyerahkan seluruh hidupnya padamu. Tanggung jawabmu hanyalah menjaganya. Bila anjing mencintaimu, itu untuk selamanya. Ia tidak peduli apapun yang terjadi padamu. Ia akan melindungimu dengan nyawanya. Kalau tidak suka anjing, jangan sakiti mereka. Aku Kaki Minyak si pecinta anjing. Terima kasih dan sampai jumpa.